saya Septiana, MPM 20424078 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetisi lulusan, standar isi, zonasi, dan domisili. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetisi lulusan atau yang disebut dengan SKL. Standar kompetisi lulusan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Kemampuan ini mencakup 3 hal utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, SKL ini menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran sekaligus sebagai acuan untuk menentukan apakah siswa sudah layak lulus atau belum. Dalam SKL tadi terdapat 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap berkaitan dengan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Ini penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan tetapi juga membentuk kepribadian siswa. Aspek pengetahuan mencakup pemahaman siswa terhadap berbagai materi pelajaran, baik secara teori maupun konsep. Sedangkan aspek keterampilan berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu adalah standar isi. Standar isi adalah aturan yang mengatur tentang materi pelajaran yang harus diajarkan di sekolah. Di dalamnya mencakup kurikulum, struktur mata pelajaran, serta beban belajar siswa. Standar ini penting karena menjadi pedoman bagi guru dalam menyampaikan materi agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Di dalam standar isi tadi terdapat beberapa komponen utama seperti struktur kurikulum, mata pelajaran, kompetisi dasar, serta beban belajar siswa. Struktur kurikulum mengatur bagaimana mata pelajaran disusun dan diajarkan dalam satu jenjang pendidikan. Beban belajar menentukan jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh siswa dalam periode tertentu. Fungsi utama standar isi adalah untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan di sekolah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya standar ini diharapkan tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dalam hal materi pembelajaran. Kemudian yaitu ada zonasi dan domisili. Dalam sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang didasarkan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Dalam sistem ini, siswa yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah akan diprioritaskan untuk diterima. Tujuannya adalah agar akses pendidikan bisa lebih merata. Selain itu, sistem zonasi juga memberikan manfaat bagi siswa seperti mengurangi jarak tempuh ke sekolah sehingga lebih efisien dan dari segi waktu dan biaya. Siswa juga dapat belajar di lingkungan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga memudahkan dalam beradaptasi secara sosial. Kesimpulan dari materi tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidikan itu sudah diatur secara sistematis agar berjalan dengan baik dan adil. SKL mengajarkan kita tentang tujuan akhir yang harus dicapai siswa, yaitu menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan terampil. Standar isi memberi gambaran bahwa materi pelajaran harus terstruktur dan sesuai kebutuhan agar pembelajaran efektif. Sedangkan zonasi dan domisili menunjukkan bahwa pemerintahan berusaha memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang. Jadi, kita belajar bahwa pendidikan tidak hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga tentang tujuan, proses, dan keadilan dalam mendapatkan pendidikan. Tadi penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.